Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang diduga memalsukan surat tanah. Perkara ini pun sudah dilaporkan ke instansi terkait. Ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara kini dilengkapi mobil listrik sebagai alat transportasi. Di Tarakan, Kalimantan Utara, seorang pengusaha batik membagikan ilmunya secara gratis kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Membawa sejumlah berkas, Suryansyah atau Haji Sasa Jumat siang mendatangi kantor Camat Samarinda Seberang. Itu ia lakukan untuk memastikan laporan pemalsuan surat tanah yang dilakukan sejumlah orang, termasuk oknum pegawai kecamatan, segera diselesaikan. Itu dimaksudkan agar lahan yang dikuasai sejak tahun 1977 itu bisa segera ia jual. Pemilik mengaku pemalsuan ini diketahui saat hendak memecah surat tanah di Jalan Cipto Mangunkusumo Samarinda Seberang yang luasnya 3 hektar. Akan tetapi upayanya ini tidak berhasil karena lahan tersebut diakui milik orang lain. Keberatan, ini kenapa? Ini yang berbahaya, kita hanya membela masyarakat kecil, tidak lebih tidak kurang untuk supaya masyarakat kecil terbantukan dengan oknum-oknum. Makanya kita dengan presiden sekarang kan slogan berantas mafia tanah. Nah dengan ini yang bahaya, jangan surat tidak punya surat, tidak apa dibikinkan surat dengan memasukkan tanda tangan, ini yang bahaya. Nah, makanya kalau Pak Haji sendiri punya bukti surat untuk yang lebih valid lagi? Alhamdulillah, kalau saya asal-usul mulai dari tahun 77, terus 82, sampai ini lagi proses untuk pemecahan, tapi tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku dengan alhamdulillah kadarullah saya mendapatkan surat pemalsuan ini. Camat Samarinda Seberang Aditya Kusprayogi membenarkan hal tersebut. Ia mencatat 3 orang kini diproses atas perkara dugaan pemalsuan tanda tangan surat tanah tersebut. Saya ini orangnya Lebih singkat lah ya terkait pemalsuan tanda tangan ini adalah upaya dari salah satu pihak untuk memuluskan langkah mereka, walaupun setelah kami klarifikasi pihak tersebut atau pemilik tanah tidak mengakui bahwa ini adalah inisiatif pribadi dari yang memasukkan tanda tangan tersebut. Namun demikian, hal ini telah kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Wali Kota dan hari ini telah diproses di Inspektorat. Artinya waktu ini juga sudah diproses ya secara ke administrasi. Kami yakin sedang diproses dengan sebaik-baiknya dan dengan kondisi yang setransparan mungkin seperti itu. Pemilik lahan berharap kasus pemalsuan surat tanah bisa secepatnya diproses agar ia bisa segera memanfaatkan lahannya. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perkara pemukulan terhadap sopir truk bernama Andi Rahman oleh Ajudan Bupati Kutai Barat sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun begitu, Serka Daniel pelakunya tetap diproses hukum. Itu ditegaskan oleh Komandan Kodim 0912 Kubar, Letkol CZI Eko Handoyo Jumat siang. Ia menyebut proses hukum tetap diberlakukan karena status Serka Daniel ini personel TNI aktif yang mendapat tugas sebagai ajudan bupati. Salah satu proses yang harus dijalaninya adalah disiplin militer. Atas kejadian itu, Letkol CZI Eko Handoyo meminta maaf kepada keluarga sopir truk, termasuk masyarakat Kutai Barat. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya sama-sama. Mungkin saya
Memang benar anggota kami yang diminta menjadi ajudan Bupati Kubar. Dengan kejadian ini kami meminta maaf kepada keluarga driver dan masyarakat Kutai Barat. Serka Daniel saat ini telah menjalani proses hukum disiplin militer. Kami telah melakukan mediasi dengan keluarga driver, disepakati secara kekeluargaan. Akan tetapi proses hukum tetap berjalan. Diberitakan sebelumnya, seorang sopir truk pengangkut minyak sawit dianiaya oleh seorang pria berbadan tegap. Belakangan diketahui pria itu adalah ajudan Bupati Kutai Barat. Peristiwa yang terjadi Rabu 20 Desember 2023 sore cepat tersebar luas ke masyarakat karena direkam warga dengan menggunakan ponsel. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Korban kebakaran di Jalan Dr. Sutomo, Samarinda Ulu, Jumat siang, berupaya mencari benda berharga di sekitar bekas rumah mereka. Warga menyebut, kebakaran ini diawali kepulan asap disertai suara ledakan dari salah satu rumah yang terbakar. Awalnya mereka mengira kepulan asap itu dari pembakaran ikan. Warga juga tidak menyangka kebakaran ini meluas, sebab peristiwa tersebut terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan cukup deras. Pembensin lawas ya, bergabung di situ. Motor ini. Oh ini, itu kan TKP-nya. Gang 2 ini 33. Oke. Kondisi rumah saya saat ini bisa dilihat dari bagian ruang tamu sampai ke belakang dapur, khususnya kurang lebih sekitar 20 meter sudah hancur, terbakar. Pada saat kejadian ada orang di rumah nggak, Bang? Banyak kejadian. Jadi saat ini gimana, Bang? Apakah masih tetap tidur di sini atau ngungsi, Bang? Untuk sementara ini ngungsi ke rumah keluarga, dikarenakan pas waktu kejadian hujan itu banyak warga sekitar yang berdiam diri di rumah. Jadi sehingga teriakan warga ini nggak kedengaran oleh warga yang berdiam di dalam rumah. Tahu-tahu sudah membesar api, Bang. Sempat nggak menyelamatkan barang-barang, Bang? Sempat, cuma surat-surat aja. Untuk barang elektronik kami nggak memikirkan lagi. Jadi kami cuma bawa diri, anak istri sama surat-surat berharga aja. Ada ledakan, apinya langsung nyebar. Langsung nyebar ya? Iya. Posisi rumah saat itu gimana, Bang? Ada penghuninya atau gimana, Bang? Tidak ada, kosong. Sedang kemana orangnya? Sedang berjualan. Berjualan ya? Abang saat itu lagi ngapain, Bang? Saya lagi dudukan aja di rumah. Ya, saya lihat ada asap, terus saya keluar. Saya lihat sekitar, itu saya kira orang bakar ikan atau ayam. Pas saya balik itu ada letusan dengan api menyambar. Kapolresta Samarinda yang melihat kondisi lapangan menyatakan, 51 rumah yang dihuni 148 kepala keluarga yang terbakar. Di tahap awal, para korban diberi bantuan pokok berupa makanan dan obat-obatan. Di hasil pengecekan tadi ada sekitar 51 bangunan yang terbakar, kemudian terkait dengan keluarga yang terdampak ada 148 kepala keluarga. Nah, total sekitar 563 jiwa yang ini. Oleh karena itu tadi dengan Pak Ahmad dan Pak Lurah kita cek kesiapan kita untuk bagaimana tetap bisa memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak, baik itu makanan, minuman, serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Polisi mengawalinya dengan mengumpulkan bukti-bukti dari rumah pertama yang terbakar. Iswanto melaporkan dari Samarinda.